Halo Tribuners, selamat pagi. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di spesial interview tribunambon.com edisi 6 Februari 2026. Di spesial interview pagi ini telah hadir bersama kami narasumber kita dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah, ada Bapak Jumadi Wali. Apa kabar Pak hari Ya, ini? alhamdulillah Ya, kondisinya sehat Pak? sehat walafiat. Iya, Pak, terima kasih ya Pak sudah hadir sebagai narasumber di studio tribunambon.com di sela-sela kesibukannya sebagai seorang kepala kantor wilayah kementerian. Iya, dan Tribuners, dan pagi ini tema pembahasan kita di special interview ini terkait dengan kuota haji di Provinsi Maluku tahun 2026, yang dimana kita tahu sendiri bahwa di tahun ini Provinsi Maluku mengalami penurunan kuota yang cukup signifikan ya Pak ya. Kita bisa tahu bahwa di tahun 2025 kuota haji untuk Provinsi Maluku itu sekitar 1.086 Ya, kuota ya Pak ya, dan di tahun 2026 ini turun signifikan menjadi 587 kuota saja. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kita mau kenalan dulu dengan Tribuners dari Tribuners dengan Pak Kanwil, karena ini kebetulan Kementerian Haji dan Umroh ini masih baru sekali ya Pak ya, masih belum begitu familiar di telinga Tribuners ya. Dan mungkin Bapak bisa ceritakan secara singkat latar belakang maupun pengalaman Bapak hingga akhirnya Pak Jumadi bisa dipercayakan untuk mengemban tugas ini Pak sebagai seorang kepala kantor wilayah. Silakan Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh host kita pada pagi hari ini terkait dengan lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Haji ini lahir sebelumnya ditetapkan sebagai Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Seiring waktu dengan keputusan Presiden berubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Sebagai Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Provinsi Maluku di kantor wilayah Kementerian Agama, oleh Kementerian Haji dan Umrah itu seluruh kepala bidang secara otomatis sesuai dengan arahan Pak Wamen ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di provinsi, termasuk Maluku. Saya yang dipercayakan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah karena basicnya adalah kepala bidang. Sebelumnya juga saya adalah seorang kepala seksi penyelenggara haji dan umrah kurang lebih selama 9 tahun, mengurusi haji sampai dengan diangkat menjadi kepala bidang penyelenggara haji dan umrah. Kalau pengalaman yang lain, saya juga pernah diberikan amanah sebagai sekretaris sektor 2 daerah kerja Mekah tahun 2019, yang sebelumnya juga pernah dipercayakan juga sebagai pengelola Siskohat tahun 2011 di daerah kerja Medina, dan alhamdulillah yang terakhir kemarin 2025 diberikan amanah sebagai Kasektor 1 daerah kerja Medina. Wah, jadi ini Pak Jumadi punya banyak sekali pengalaman ya dan latar belakang yang akhirnya bisa membuat Pak Jumadi ini kemudian dipercayakan untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah. Tadi dijelaskan juga bahwa Pak Madi memiliki pengalaman kurang lebih 9 tahun tadi ya Pak ya, untuk mengurusi urusan haji dan umroh di Maluku ini ya Pak ya. Lalu Pak, kalau sekarang tantangan besar yang paling dihadapi Bapak ini apa sejak pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini Pak? Ya, tantangan saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah pertama di Provinsi Maluku adalah peralihan aset yang semula di Kementerian Agama berpindah ke Kementerian Haji dan Umrah. Kemudian peralihan status
kepegawaian dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji. Nah, ini prosesnya memang cukup panjang karena bukan saja di proses di Kementerian Agama, tapi sampai ke Kemenpan. Nah, ini yang jadi persoalan sehingga peralihan ini butuh waktu yang cukup lama. Sampai saat ini kita baru sekitar 77 orang aparatur sipil negara yang berasal dari Kementerian Agama itu ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama untuk beralih status ke Kementerian Haji dan Umrah. Jadi sampai saat ini baru 77 orang di lingkup kantor wilayah dan lingkup kantor Kementerian Haji dan Umrah di kabupaten kota seprovinsi Maluku. Proses kerja yang lama tadi Pak sampaikan, kira-kira menurut Bapak butuh berapa tahun kira-kira untuk kementerian ini akhirnya bisa kerja dengan stabil begitu Pak? Saat ini memang kita sudah bekerja secara maksimal karena tusi kita ini kan memang ngurus haji dari tahun ke tahun. Iya. Cuma ini persoalan adalah persoalan administrasi saja. Jadi untuk teman-teman yang bekerja misalnya saat ini kita sudah berproses mulai dari pelunasan tahap 1, kemudian pelunasan tahap 2 jemaah haji Maluku, sampai dengan yang terakhir ini teman-teman masih membenahi biopisa untuk seluruh jemaah haji. Karena seluruh paspor yang merupakan kelengkapan keimigrasian sudah dimiliki oleh seluruh calon jemaah haji Provinsi Maluku. Jadi kerja-kerja kita insya Allah masih berjalan biasa-biasa, lancar. Cuman persoalan administrasi saja. Ya, jadi kalau untuk soal SDM begitu sudah tidak diragukan lagi ya Pak ya, karena semua memang yang masuk ke yang dialihkan ke Kementerian Haji ini sudah punya pengalaman masing-masing ya Pak ya untuk SDM yang di dalam begitu. Iya. Mungkin tantangan kita itu pertama masalah kepegawaian, karena harus ada juga bagian yang mengurusi nasib pegawai terkait dengan kepangkatannya, terkait dengan tunjangannya juga yang ada di keuangan. Jadi mungkin persoalan-persoalan itu yang masih dibenahi dan diproses. Sampai saat ini juga kita ada beberapa teman masih berstatus sebagai pegawai Kementerian Agama, padahal surat keputusannya dia itu adalah pegawai Kementerian Haji dan Umrah. Tapi karena ini terkait dengan administrasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan BKN, yang bersangkutan masih berstatus sebagai Kemenag. Padahal SK-nya itu sudah belum dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah. Siap. Pak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada Tribuners apa sih tugas pokok dari Kementerian Haji dan Umrah sendiri, dan yang membedakannya itu apa sejak waktu Kementerian Haji masih di bawah naungan Kementerian Agama? Yang jelas Kementerian Haji dan Umrah ini adalah mempunyai tanggung jawab dan tugas pokok itu adalah menyelenggarakan proses haji mulai dari pendaftaran sampai dengan pembinaannya, sampai dengan proses keberangkatan, sampai kembali ke tanah air. Nah, itu memang tugas kita untuk mengawal itu dengan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait, termasuk dari Balai Karantina Kesehatan, karena itu mereka juga punya tanggung jawab mengawal penyelenggaraan haji dengan tusi mereka, kemudian bea cukai terkait dengan barang bawaan jemaah sesuai dengan ketentuan penerbangan, dan yang terakhir itu terkait dengan keimigrasian. Jadi ada beberapa instansi yang dilibatkan untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan haji. Itu semuanya diurusi oleh Kementerian Haji. Kalau perbedaannya dulu waktu masih di bawah Kemenak sendiri seperti apa? Kalau perbedaannya dengan Kementerian Agama dulu, tanggung jawab kita itu adalah berkoordinasi dengan pimpinan, karena
tusi kita di samping penyelenggaraan haji, kita juga melakukan pembinaan manasik mulai dari tingkat kecamatan yang melibatkan unsur KUA sampai di tingkat kabupaten melibatkan kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten sampai dengan proses jamaah akan diberangkatkan pembinaannya di embarkasi di asrama haji sebelum jamaah diterbangkan ke Arab Saudi. Ya, jadi perbedaannya cuma di situ. Kalau sekarang tidak lagi pembinaan di kantor urusan agama, tapi sudah diambil alih oleh Kementerian Haji dan Umrah di tingkat kabupaten dan kota. Iya, Pak. Jadi kira-kira dengan kewenangan itu, Pak, perubahan apa, Pak, kira-kira yang nanti bisa dirasakan oleh para jemaah haji sendiri untuk tahun ini setelah adanya Kementerian Haji dan Umrah ini, Pak? Iya, sedikit perbedaan dari yang ditangani dulu di Kementerian Agama dengan Kementerian Haji. Kalau dulu di Kementerian Agama itu pembinaan manasik di tingkat kantor urusan agama itu dilakukan sebanyak 8 kali. Terus di tingkat kabupaten itu dilaksanakan sebanyak 2 kali. Jadi total pembinaan manasik pada seluruh jamaah itu dilakukan sebanyak 10 kali pertemuan. Nah sekarang itu pembinaan manasik hanya dilakukan sebanyak 4 kali. Ini merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah karena tidak ada lagi layanan di kantor urusan agama. Sebagaimana kita ketahui, setiap pembinaan di tingkat kecamatan itu melibatkan seluruh unsur mulai dari kepala KUA sampai dengan seluruh staf di kantor urusan agama. Sekarang tidak lagi. Semuanya langsung dengan Kementerian Haji Kabupaten. Oke, Pak. Dan kita tahu bersama bahwa fase transisi kelembagaan ini ya Pak ya, bagaimana Bapak sendiri memastikan pelayanan haji tidak terganggu dengan adanya perubahan struktur birokrasi ini, Pak? Ada sedikit yang kita rasakan, ada sedikit terkendala. Kita punya kabupaten kota di Provinsi Maluku ini kan ada 11. Sesuai dengan penetapan Kemenpan, Kementerian Haji dan Umrah, ada beberapa SOTK, struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian Haji dan Umrah itu tidak terbentuk di 2 kabupaten, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Karena mungkin pertimbangannya dari Kemenpan di sana mungkin memiliki jamaah yang tidak terlalu banyak seperti di kabupaten-kabupaten yang lain. Itu mungkin. Baik, dan Pak, kita tahu sendiri bahwa kuota haji kan waktu tahun 2025 itu 1086. Di tahun 2026 ini turun signifikan ya Pak ya. Jadi 578 jemaah. 587 jemaah. Nah, ini tentunya sangat berbeda jauh sekali ya Pak. Angka penurunannya itu sangat signifikan ya Pak ya. Kira-kira apa dasar dari penetapan kuota itu sendiri Pak? Dasar kebijakannya seperti apa sampai kuota ini harus dipangkas begitu besar? Memang ada sebuah kebijakan baru yang diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah pada penyelenggaraan haji tahun 2020 ini yang berbeda dengan penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui sesuai dengan keputusan Menteri Haji dan Umrah nomor 6 tahun 2025 sudah ditetapkan bahwa pembagian kuota itu sudah dilakukan berdasarkan sebuah rasionalisasi kuota antrian. Jadi Provinsi Maluku termasuk ada beberapa provinsi seperti Gorontalo itu punya daftar antrian haji itu selama 15 tahun. Kalau Maluku itu 15,
terus Gorontalo itu 16 tahun. Nah, provinsi yang lain seperti Sulawesi, kemudian Jawa Timur, kemudian ada beberapa daerah lain itu daftar waiting list-nya itu sudah mencapai 38 sampai 40 tahun lebih. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara haji, Kementerian Haji dan Umrah itu mengambil sebuah keputusan dengan merasionalisasi antrian haji di seluruh Indonesia, mulai dari Provinsi Aceh sampai dengan Papua itu disamaratakan menjadi 26 tahun. Karena ini juga bagi kami ini untuk menutup jalur jamaah-jamaah yang dari luar untuk mendaftar di Provinsi Maluku. Karena dulu sebagaimana kita ketahui banyak jamaah dari luar daerah yang ingin ke Ambon dengan menggunakan kartu tanda kependudukan. Iya. Itu mereka ingin daftar di Maluku ini karena targetnya ingin berangkat cepat. Ya. Iya. Nah sekarang dia daftarnya di provinsi mana saja dia berdomisili, itu keberangkatannya sama. Sehingga keputusan ini, karena ini berlaku secara nasional dan disepakati oleh Komisi 8 DPR RI. Jadi apa yang diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah ini sudah disepakati oleh Komisi 8 DPR RI. Sehingga diputuskan, lahirlah keputusan Menteri Haji dan Umrah nomor 6 tanggal 1 Oktober 2025 yang menetapkan Provinsi Maluku mendapatkan kuota 587 yang mengalami penurunan sebagaimana apa yang disampaikan tadi dari 1086. Jadi memang kita punya perubahan kuota ini betul-betul sangat berdampak kepada psikologi jamaah yang sudah merasa dia akan berangkat di tahun 2026 bahkan 2027, tetapi harus bersabar karena menunggu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah. Kita berharap ini terus kita lakukan edukasi ke jamaah supaya mereka bisa menganggap apa yang menjadi keputusan ini adalah sebuah keputusan yang sudah final. Mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan juga pada tahun-tahun berikutnya. Iya Pak, tapi dengan kuota yang dinilai begitu sedikit sekali Pak, ini kan menuai keresahan juga di tengah masyarakat. Artinya mereka menilai bahwa kenapa di Provinsi Maluku hanya 580-an, sementara tahun-tahun sebelumnya kan tembus 1000-an kuota begitu Pak. Ini jadi keresahan di tengah masyarakat, dan Bapak sendiri menanggapi keresahan dari masyarakat ini seperti apa? Ya, jadi beberapa bulan yang lalu setelah ditetapkannya keputusan penetapan kuota ini, saya dengan Komisi 8, salah satu anggota Komisi 8 asal Provinsi Maluku, itu kita sudah melakukan sosialisasi ke beberapa daerah yang memiliki jamaah yang cukup banyak, termasuk jamaah di Kota Ambon. Kita sudah melakukan juga sosialisasi, kemudian di Maluku Tengah yang punya jamaah juga banyak. Memang ada sedikit protes, keluhan gitu. Ada protes dari masyarakat. Tapi kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat apa yang dilakukan ini memang mungkin kita sebagai orang yang beragama menganggap ini adalah sebuah ujian bagi kita. Sebetulnya pengurangan kuota ini sebetulnya bukan saja untuk Provinsi Maluku. Ada kurang lebih kemarin sesuai dengan laporan dari anggota Komisi 8 itu ada kurang lebih 20 provinsi yang terdampak dari kebijakan pengurangan kuota ini. Bukan pengurangan kuota, tapi kebijakan terkait dengan rasionalisasi antrian ini. Jadi Tribuners, ini bukan hanya terjadi di Provinsi Maluku ya, ada 20 provinsi lainnya kira-kira yang juga merasakan hal yang sama. Jadi kata Pak Kanwil, kita bersabar aja. Ini memang mungkin cobaan bagi kita. Mungkin
kalau kita banding-banding, Maluku mungkin di kisaran 499 jemaah yang berkurang. Tapi mau banding dengan seperti Provinsi Jawa Barat, itu mengalami pengurangan jemaah itu sekitar 9 ribuan. Nah ini mungkin bagi saya pribadi dan mungkin calon jemaah haji dan keluarga, harus kita bisa menerima ini sebagai sebuah ujian, karena ini sudah merupakan kebijakan nasional. Kita sudah berusaha untuk menyuarakan ini di beberapa kesempatan, termasuk saat kunjungan Komisi 8, ada kurang lebih 9 anggota Komisi 8, termasuk Wakil Ketua Komisi 8 di Provinsi Maluku, bersama mitra-mitra terkait, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Haji, Kementerian Sosial. Kita sudah menyuarakan ini, dan ya mereka hanya menyampaikan ini sebagai masukan dan akan ditindaklanjuti kemudian. Ya kita berharap ada sebuah kebijakan-kebijakan yang bisa diambil yang merupakan dampak dari keresahan masyarakat di Provinsi Maluku. Tapi memang tahun-tahun sebelumnya itu ya Pak, memang banyak sekali kita lihat para jemaah haji yang ternyata pada saat diketahui mereka bukan domisili di Maluku begitu. Mereka kebanyakan dari luar daerah, terus berangkat hajinya dari Maluku. Akhirnya sekarang sudah bisa teratasi ya Pak ya? Iya. Jadi sebetulnya dulu itu cuman sebuah indikasi, karena mereka punya punya marga, kan diketahui, itu dianggap bahwa ini jemaah Maluku, yang ini bukan, karena latar belakangnya ini adalah warga dari luar Maluku. Tapi mereka itu setelah kita verifikasi punya dokumen kependudukan warga Maluku. Nah saya juga tidak tahu, mungkin ini mekanismenya ada sehingga mereka bisa mendapatkan kependudukan, kartu tanda kependudukan. Dan ada juga beberapa yang kita telusuri, terkadang mereka itu pada saat mendaftar mereka bertugas di Provinsi Maluku, tapi karena seiring waktu pindah tugas, ya mereka kembali ke daerah asal. Misalnya juga tahun ini kan ada juga yang pindah tugas, misalnya ada dua suami istri. Suaminya itu dulu tugasnya di Lantamal, di Lanal Halong, terus daftar haji di Maluku, saat ini berpindah tugas ke Mabes Angkatan Laut. Nah seiring dengan ketentuan mutasi, nah ini diperbolehkan karena dia sudah berpindah tugas. Nah, termasuk juga tahun ini ada juga yang hakim tinggi di Pengadilan Agama, dia berasal dari Kalimantan, tapi karena tugasnya di Maluku, maka dia harus berangkat juga mutasi kependudukan dari Kalimantan ke Maluku. Jadi ada jemaah yang mutasi karena pindah tugas, tapi ada juga jemaah lagi yang masuk karena pindah tugas. Nah ini sesuatu yang mungkin secara administrasi menurut undang-undang ini diperbolehkan. Jadi jangan kita menjustis bahwa dia pindah itu kan dia bukan orang Maluku. Karena ada juga orang Maluku yang bukan masalah ya Pak ya, yang berangkat haji juga ada juga dari Papua, dari luar daerah, dari luar Maluku. Jadi itu bukan masalah yang begitu krusial untuk proses keberangkatan haji ini sendiri. Lalu ada tidak Pak dari upaya dari pemerintah termasuk dari Kementerian Haji untuk kira-kira menambah kuota keberangkatan haji tahun ini Pak? Kalau upaya-upaya itu sudah dilakukan, termasuk kemarin yang terkini itu adalah dari anggota DPRD Kota Tual, itu bersama Kepala Penyelenggara Haji Kota Tual, termasuk kemarin waktu kita rapat dengan Komisi 4 juga di DPRD Provinsi Maluku, ada upaya-upaya untuk melakukan koordinasi untuk langkah-langkah mengantisipasi sebuah kebijakan yang berpihak lah ke Provinsi Maluku dengan penambahan kuota. Ada upaya-upaya itu sudah. Kemarin yang dari Tual juga sudah berangkat ke pusat untuk bertemu dengan Kementerian Haji dan Umrah.
kita berharap dari pemerintah, termasuk dari anggota DPRD Provinsi Maluku, termasuk kita juga dari Kementerian Haji akan terus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan jumlah kuota untuk Provinsi Maluku. Tapi kira-kira ada peluang nggak, Pak? Ya kita kan berusaha saja, Iya. kita berusaha saja. Terkait dengan peluang itu, wallahu a'lam bishawab, kita tidak mau memberi janji-janji apa namanya ke masyarakat, termasuk kepada calon jemaah haji. Kita berharap mudah-mudahan ada upaya-upaya yang bisa berpihak lah ke jemaah haji, termasuk misalnya saat ini juga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah juga sudah melakukan upaya-upaya kalau bisa ke depannya ada peningkatan kuota untuk ke Indonesia. Nah, Pak Presiden dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi itu sudah melakukan upaya untuk pembangunan kampung haji di Arab Saudi di Mekah. Itu khusus untuk orang Indonesia nanti. Ya, untuk orang Indonesia. Kemudian yang paling terpenting adalah di Saudi itu yang menyebabkan kuota ini tidak bisa terlalu besar itu karena pengaruh dari penempatan jamaah itu di kawasan Mina. Kita tahu Mina itu kecil, penempatan jamaah tidak boleh terlalu banyak karena nanti akan berdampak kepada tempat tinggal di Mina, tenda itu terlalu padat sehingga dikurangi jumlah kuota. Ya, kita berharap dengan upaya pemerintah Arab Saudi dalam hal ini untuk membangun perhotelan di kawasan Mina untuk menjawab sempitnya kawasan Mina itu dengan beralih dari tempat tinggal dari tenda menjadi hotel. Itu mudah-mudahan ini bisa menjawab dari kegelisahan masyarakat, supaya mungkin ada upaya-upaya ke depannya ini ada penambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia termasuk. Karena dengan kondisi tenda yang nanti sempit begitu kan berkaitan juga dengan keselamatan dari para jemaah haji sendiri ya Pak ya? Iya. Memang semua ini dalam rangka memberikan kenyamanan ke jemaah. Iya. Kan tidak ada artinya kita meminta penambahan kuota besar tapi daya tampung di kawasan Mina itu kecil. Iya. Nah, ini kan khawatir akan berdampak kepada Kesehatan, tingkat kepadatan yang berakibat kepada keselamatan jemaah itu sendiri. Jadi kalau bisa bangun perhotelan di kawasan situ ya Pak ya? Kita berharap itu bisa terwujud karena memang sekarang sementara diupayakan untuk itu, termasuk perkampungan haji di Arab Saudi yang sementara ini sudah dilakukan proses. Baik, Pak, dengan kuota 500 sekian kuota haji itu, namun kan pagu anggaran dari pemerintah Provinsi Maluku sendiri itu dianggarkan hanya 1 miliar ya Pak ya? Ya. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Kemarin saya termasuk yang dipanggil dari Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku dan Biro Kesra itu dalam rangka mendapatkan respon positif dari pemerintah, dalam hal ini dari teman-teman di DPRD Provinsi untuk mengawal kekurangan anggaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan haji di 2026 ini. Kemarin memang ada upaya yang akan dilakukan oleh DPRD Provinsi Maluku bersama pemerintah daerah. Saya berharap mungkin pada saat di anggaran-anggaran perubahan ini bisa menjadi prioritas mereka, karena penyelenggaraan haji ini juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang tidak bisa diabaikan. Kita berharap mudah-mudahan lah ini bisa terwujud. Kira-kira kalau saran dari Pak Kanwil sendiri harusnya berapa pagu anggaran yang disediakan, yang diberikan untuk para jemaah haji ini dengan kuota 587 itu? Ya, kalau
estimasinya memang secara rinci memang saya tidak bisa menyampaikan di kesempatan ini karena Iya. yang punya kewenangan itu adalah pemerintah daerah. Yang paling terpenting itu adalah kebutuhan untuk angkutan untuk jamaah dari Provinsi Maluku ke Embarkasi Makassar plus ditambah dengan operasional haji untuk panitia, mulai dari proses apa namanya transport dari embarkasi antara ke bandara, kemudian sampai dengan urusan-urusan bagasi jamaah, sampai dengan urusan kesehatan jamaah itu tentu akan membutuhkan biaya, termasuk juga operasional untuk teman-teman dari pihak keamanan. Nah, ini saya di kesempatan yang berbahagia ini mungkin tidak bisa menyampaikan estimasinya, Iya. karena itu memang kewenangan itu ada di pemerintah daerah provinsi. Tapi yang jelas untuk kebutuhan-kebutuhan tadi yang Pak sampaikan, misalnya untuk biaya dari Ambon ke Makassar itu sudah disampaikan ya ke Sudah, pemerintah. iya. Kan tahun-tahun kemarin juga ini sudah merupakan apa namanya catatan untuk teman-teman di pemerintah daerah provinsi bahwa apa yang dilakukan itu komponennya mulai dari komponen transportasi, komponen akomodasi, komponen konsumsi, keamanan, dan lain-lain itu memang sudah menjadi catatan dari pemerintah daerah. Memang kalau mau dibanding tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini memang pasti ada sedikit penurunan lah dari segi penganggaran, karena dulu Tahun sebelumnya itu berapa ya Pak ya? kalau dulu 2020 itu saya tahu, yang saya ingat baru biaya charter pesawat saja sudah mencapai 9,3 M Wow. dulu. Nah, tahun ini saya belum tahu karena masih dilakukan penawaran dan maskapai juga belum menyampaikan itu. Mudah-mudahan sudah, sehingga bisa apa namanya dijaki lah. Kalau sebelumnya pasti agak besar. Tahun ini dengan jumlah jemaah yang 587, mudah-mudahan ini bisa terselesaikan. Dulu yang jumlahnya 1086 saja bisa teratasi, apalagi ini cuma hanya 587. Mudah-mudahan ini bisa. Tapi mengingat kondisi saat ini kan juga lagi efisiensi anggaran ya Pak ya, mungkin itu jadi salah satu faktor. Ya, kan 2025 itu kan sudah ada efisiensi, Iya. sudah ada penghematan, tapi itu bisa Masih bisa, diwujudkan. Ya. iya. Nah, ini dengan efisiensi juga mudah-mudahan itu juga bisa dibijaki lah. Jadi kita bukan hanya kuota yang mengalami penurunan yang signifikan, tapi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah juga turun, begitu. Ini harusnya ya bersabar aja ya Pak ya. Tapi sambil pemerintah tetap mengupayakan untuk ada penambahan kuota, kemudian sementara masih berkoordinasi juga ya Pak untuk anggaran. Ya, kalau anggaran sekarang kan sementara diupayakan terus, mudah-mudahan sampai tiba saat sebelum jemaah berangkat ini mudah-mudahan bisa dipenuhi. Ada penambahan sedikit ya. Baik Pak. Pak Kanwil, tentu saja ya Pak ya, di pikiran Pak Kanwil sekarang sebagai Kepala Kementerian Haji Wilayah Maluku pertama ini pasti terselip spirit untuk memperbaiki kualitas pelayanan haji di Maluku. Sudah pasti ya Pak ya? Ya. Mungkin apa saja visi dan langkah konkret yang Pak siapkan untuk perbaikan kualitas haji kita di Maluku ini Pak? Apalagi kita tahu sendiri bahwa Maluku ini adalah daerah kepulauan. Kita berharap, saya sendiri selaku Kakanwil Kementerian Haji Provinsi Maluku mengharapkan mudah-mudahan ada peningkatan terus pelayanan haji. Sebagaimana kita ketahui pada saat operasional haji 2025 kita punya indeks kepuasan jamaah itu meningkat dari 88,20
menjadi 88,46. Jadi ada kenaikan 0,26%. Kita berharap juga teman-teman dari Kementerian Haji dan Umrah itu bisa juga memberikan pelayanan terbaik yang merupakan pintu gerbang indeks kepuasan jamaah itu adalah di asrama haji. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah saat akan masuk di asrama haji. Saya sudah mewanti-wanti kepada seluruh staf penyelenggara haji di Kementerian Haji untuk berusaha memberikan pelayanan terbaik baik terhadap jemaah yang artinya memiliki kemampuan fisik maupun terhadap jemaah yang memerlukan bantuan. Jemaah yang disabilitas, jemaah yang lansia itu dikasih prioritas. Misalnya tahun ini kita juga punya jemaah lansia. Kita sudah mengupayakan juga, sudah mengantisipasi kalau bisa mereka ini diberikan layanan spesial. Jadi jemaah pada saat masuk asrama, mereka ini adalah jemaah yang punya perhatian Iya, dari perhatian khusus begitu ya. iya, diberikan akses khusus supaya dia tidak diperlakukan sama dengan jemaah-jemaah reguler yang lain. Berapa Pak jumlah untuk jemaah lansia sendiri di Provinsi Maluku? Kalau jemaah lansia itu yang melakukan pelunasan kemarin itu sekitar 29 orang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada saat keberangkatan biasanya itu terjadi peningkatan. Misalnya ada jemaah yang kebetulan usianya sudah 70 atau 80 itu tiba-tiba juga mengalami keterbatasan fisik, itu biasanya kita layani secara khusus. Makanya ada di di komposisi kepanitiaan itu ada struktur satuan operasi jamaah lansia dan disabilitas. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah. Kalau jemaah disabilitas ada juga Pak di Maluku? Ada. Berapa banyak itu Pak? Saat ini kita belum mendapatkan laporan Iya. signifikan, karena itu nanti akan didata oleh teman-teman dari kesehatan pada saat kita melakukan identifikasi di seluruh kabupaten dan kota. Kalau untuk jamaah lansia sendiri kebanyakan dari kabupaten mana? Apa sudah ada datanya? Bervariasi. Iya. Ada dari Kota Ambon, ada dari Seram bagian timur, Seram bagian barat, itu bervariasi, termasuk dari Kabupaten Buruk. Baik. Nah, Tribuners, nanti ini karena live di Facebook fanpage dan juga kanal YouTube tribunambon.com, jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar, nanti insya Allah bisa dijawab langsung ya Pak ya, sama Pak Kanwil. Ini mungkin yang mau tanya-tanya seputaran haji, mungkin ada keluarga atau orang tua, kerabat yang akan melaksanakan haji tahun ini, ada yang mau ditanyakan boleh langsung ketik aja di kolom komentar, nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Kanwil. Iya, Pak Kanwil, ada yang masih mau disampaikan Pak? Mungkin ada data apa yang mau disampaikan? Ya, mungkin sekedar saya informasikan bahwa sesuai dengan data dari sistem komputerisasi haji terpadu di Kementerian Haji dan Umrah, mungkin sekedar saya informasikan bahwa saat ini jumlah waiting list jamaah haji Provinsi Maluku itu sudah mencapai 15.614 orang. Dengan rincian 4.889 itu adalah jamaah yang berada di wilayah Kota Ambon. Kemudian jamaah dari Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 2.263 jamaah. Kemudian Kabupaten Maluku Tenggara itu 897 jamaah. Kabupaten Seram bagian Barat 1.464 jamaah, kemudian Seram bagian Timur 1.268 jamaah, Kepulauan Aru 791, Maluku Tenggara Barat
155, buruh 1697, tual 1459, Buruh Selatan 641, dan Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 90. Jadi total keseluruhan itu adalah 15.614 jemaah. Sudah cukup banyak ya Pak ya? Ya cukup banyak kalau dulu, makanya kalau dengan angka 1.000 seperti tahun-tahun lalu, itu berarti diperkirakan mungkin antrian jemaah itu di kisaran 15 tahun untuk provinsi. Tapi dengan pengurangan kuota ini mungkin itu di kisaran 26 tahun. 26 tahun untuk masa antriannya ya Pak. Iya. Wah, ini jadi kalau misalkan daftarnya di umur 26 tahun misalnya, kira-kira di 50-an tahun baru kalau rezeki ya bisa langsung dipanggil begitu ya Pak ya? Ya, tapi itu apa namanya? Itu estimasi di sistem Kementerian Haji dan Umrah. Kita berharap mudah-mudahan ke depannya ada sebuah kebijakan yang berpihak ke jemaah, sehingga jemaah tidak bisa terlalu lama mengantri seperti yang terjadi saat ini. Mungkin itu. Iya, siap Pak. Mungkin kita sudah mau masuk ke sesi terakhir ya Pak ya. Pak Kanwil, kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kan sedang mengalami efisiensi anggaran. Bolehkah Tribuners tahu apa prioritas utama yang sedang dibenahi oleh Kementerian Haji saat ini, selain yang tadi Bapak sebutkan? Ya, yang kita benahi sekarang itu adalah pertama belanja pegawai. Jadi ada pegawai di Kementerian Haji dan Umrah ini yang masih berharap kalau bisa akan disesuaikan dengan gaji yang diterima di Kementerian Agama. Nah, ini kita upayakan terus, termasuk persoalan tunjangan. Kemudian yang kita benahi ini juga terkait dengan SDM. Nah, SDM kita ini kan terkendala juga karena keterbatasan SDM di bagian kepegawaian di Kementerian Haji. Kita berharap teman-teman di Kementerian Haji di bagian kepegawaian ini bisa bekerja secara maksimal. Kemudian juga terkait dengan teman-teman di Humas, itu kita berharap juga untuk terus bekerja secara maksimal, mempublikasikan ini ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Haji dan Umrah. Termasuk saat ini perlu juga saya informasikan bahwa tanggal 27 Januari kita sudah take over dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, dari kantor semula di samping kantor Brimob di Tantui Ambon, di kantor wilayah Kementerian Agama, kita sudah beralih layanannya di Asrama Haji Embarkasi Waiheru Ambon. Nah, itu mungkin informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oke, jadi yang mau berurusan soal haji dan umroh tidak lagi datang ke kantor Kementerian Agama ya Pak ya, yang di depan kantor Brimob itu. Tapi sekarang langsung ke Asrama Haji ya Pak, di Waiheru Pak? Iya, di Waiheru. Kalau kantor Kementerian Haji sendiri di mana Pak? Kalau Kementerian, ini kan kantor wilayah. Jadi kita masih menggunakan layanan sementara itu di kantor Asrama Haji. Kemudian untuk layanan kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Ambon, saat ini masih menempati pusat layanan haji dan umrah terpadu yang berlokasi di depan Maluku City Mall di Tantui, di MCM. Kemudian ada beberapa wilayah juga termasuk Maluku Tengah, itu mereka masih menempati kantor itu di pusat layanan haji dan umrah terpadu. Nah, bagi
kabupaten yang belum memiliki PLHUT, Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu, masih menyesuaikan. Ada 2 kabupaten itu belum mempunyai Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu, termasuk Seram bagian timur dan Kepulauan Aru. Nah, sampai saat ini belum memiliki Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu. Nah, mungkin mereka bisa menyesuaikan, mungkin masih menempati kantor Kementerian Agama di kabupaten. Karena baru ya Pak ya, jadi masih menyesuaikan. Memang banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi. Termasuk kita punya layanan di kabupaten ini kan masih terkendala juga dengan kemarin penetapan SOTK-nya itu, struktur organisasi tata kerja. Ada 2 kabupaten itu kan tidak memiliki struktur, sehingga mereka itu masih menggunakan layanan regional dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu berada di layanan regional di Kota Ambon. Nah, itu memang ada beberapa kendala yang kita upayakan, mudah-mudahan ada sebuah sistem dan mekanisme yang diambil. Siap. Jadi nanti untuk Tribuners yang mau melakukan pelayanan haji dan umroh, langsung saja ke asrama haji ya Pak ya, itu beroperasinya dari sesuai jam kantor ya Pak. Iya. Bahkan teman-teman saat ini mau menjelang operasional haji ini, mereka bekerja sampai lembur. Ya, karena dengan SDM yang terbatas juga ya Pak ya, masih terbatas. Misalnya hari ini kan batas terakhir penginputan data biopisa, tapi untuk layanan kantor hari Jumat ini saya suruh kita bekerja sampai dengan hari Minggu. Wow. Ya, karena ini memang masa-masa yang injury time. Iya Pak. Karena kalau misalnya ini tidak diselesaikan, nanti akan berdampak kepada keberangkatan jemaah. Ya, saat ini juga sedang dilakukan penyusunan pramanifest pengelompokan jemaah di kloter, masih berlangsung, sehingga teman-teman memang betul kerja ekstra. Kerja ekstra ya Pak, dengan SDM yang ada begitu. Iya, siap Pak. Pak, ini mungkin sebagai penutup dari talk show hari ini Pak Kanwil, ada bahasa bijak yang mengatakan bahwa setiap kepemimpinan selalu meninggalkan legasi. Di akhir kepemimpinan, setiap orang akan dinilai baik dan buruknya satu kepemimpinan berdasarkan pandangan mereka. Menurut Pak Kanwil, apa pesan dan indikator keberhasilan yang ingin Pak Kanwil capai agar masyarakat Maluku bisa menilai secara objektif bahwa kehadiran Kementerian Haji ini, terutama di bawah kepemimpinan Pak Kanwil, benar-benar membawa perubahan? Ya, kita bekerja bukan saja mengutamakan keberhasilan dalam sebuah sistem birokrasi, tapi kita juga bekerja dengan menggunakan hati dan perasaan. Memberikan pelayanan kepada jemaah haji ini bukan sekedar pelayanan terhadap misi kesuksesan penyelenggaraan haji secara administrasi, tapi lebih dari itu adalah sebuah pelayanan ibadah. Saya sudah menginstruksikan bahwa memberikan pelayanan kepada jemaah, anggaplah kita memberikan pelayanan kepada orang tua kita. Karena jemaah haji adalah tamu-tamu Allah yang harus kita muliakan, kita berikan kehormatan khusus kepada mereka, sehingga betul mereka merasakan sebuah kenyamanan yang bukan saja berdampak pada hati, perasaan mereka sebagai jemaah, tapi keluarganya juga akan merasakan itu. Kita terus menggunakan pendekatan persuasif. Jika ada jemaah yang belum memiliki kelengkapan administrasi, biasanya kita memberikan pendekatan dengan keluarganya, karena umumnya yang kebanyakan yang ngotot, yang merasa tidak puas ini bukan jemaah tapi keluarganya. Iya, itu benar. yang kita berusaha untuk dekati mereka secara persuasif dan kekeluargaan. Baik, Tribuners, demikian pesan singkat ya dari Pak Kanwil, khususnya untuk
para pegawai juga petugas-petugas haji yang ada di Kementerian Haji dan Umroh. Dan sudah kurang lebih 40 menitan Pak kita talk show hari ini, dan kami rasa pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan selanjutnya mungkin nanti kita izin tetap berkomunikasi dengan Boleh. Pak Kanwil ya. Boleh. Iya. Baik, Tribuners, demikian spesial interview hari ini edisi 6 Februari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri, dan saksikan spesial interview episode berikutnya dengan narasumber-narasumber lainnya. Demikian Tribuners, selamat siang dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.